Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Fajrin Usodo SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di IKIP Saraswati. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi transport pasif, difusi, dan osmosis di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Utan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu dosen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita awali dengan berdoa dulu. Saya minta ketua kelas bisa memimpin doa dulu. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi kita kembali belajar hari ini dalam kegiatan kita. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar di kelas, hari ini kita belajar di dalam lab biologi ya. Karena kegiatan kita hari ini adalah kegiatan eksperimen atau percobaan. Namun sebelum kita mulai di sana, saya tanya dulu, kalian sudah siap belajar atau belum? Iya. Sudah siap belajar atau belum? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ibu. Dwi keterangannya apa? Sakit ya, Pak. Sakit. Jadi kita doakan ya. Mudah-mudahan Dwi yang hari ini tidak hadir besok sudah sehat lagi. Ya, baik. Kelasnya coba diperhatikan di bawah. Kita tahu ada sampah, bekas makanan, sampah. Ada? Baik, kalau tidak ada, berarti hari ini sudah siap untuk belajar ya? Siap ya. Baik, kalau kalian siap untuk belajar supaya tambah semangat belajarnya ya, kita stretching dulu ya. Stretchingnya itu dengan melakukan profil ya. Baik, silakan diperhatikan di depan, kita bernyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
Ya. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai pada kegiatan kita hari ini, saya ingin kembali bertanya kepada Anda, apakah kalian masih ingat dengan materi kita di minggu yang lalu? Bagus. Berarti kita minggu lalu pelajari tentang apa? Komponen kimiawi penyusun sel, Pak. Komponen kimiawi penyusun sel. Kita pelajari tentang sel yang kemarin. Oke. Kalau begitu, siapa yang bisa? Satu orang saja yang bisa menyebutkan apa saja komponen kimiawi penyusun sel. Saya, Pak. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri atas unsur mikro, unsur makro, senyawa organik dan senyawa anorganik. Bagus. Terima kasih untuk Eka. Ya. Jadi itu adalah komponen kimiawi penyusun sel itu ada di sana disebutkan ada unsur mikro, makro, kemudian ada yang senyawa organik dan senyawa anorganik. Baik. Kaitannya karena hari ini kita akan mempelajari tentang transport membran. Ya. Pada pertemuan yang minggu lalu pun kita juga pernah membahas ya tentang membran. Ya. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari membran? Saya, Pak. Ya, yang mana? Ya, silakan, Neda. Transport membran adalah sistem transportasi atau pengangkutan ataupun perpindahan molekul atau zat yang terjadi pada sel. Bagus. Yang lain? Nggak ada? Sama ya? Kalau begitu, apa saja strukturnya dari membran itu? Terdiri atas lipid, protein, dan karbohidrat. Lipid, protein, dan karbohidrat. Ya. Jadi itu pengertiannya ada, kemudian strukturnya, mungkin fungsinya kali ya? Saya, Pak. Fungsinya? Fungsi membran plasma yaitu untuk mengatur zat-zat yang masuk ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel, atau dapat dikatakan membran plasma ini berfungsi sebagai penjaga dan memilih zat apa saja yang boleh masuk dan keluar dari sel. Ya, bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan, berarti kita sudah siap untuk mempelajari kegiatan kita pada hari ini. Ya. Adapun tujuan, ya ini bisa dilihat di depan. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, ya bisa dilihat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Melalui proses kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning dipadukan dengan metode eksperimen dan pendekatan saintifik dengan bekerja sama tanggung jawab dan disiplin, diharapkan ya siswa dapat menganalisis berbagai proses dalam sel, yaitu mekanisme transversal pada membran sel transportasi melalui peristiwa difusi dan osmosis, dan menyajikan laporan hasil percobaan difusi dan osmosis dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian langkah-langkah. Nanti langkah-langkah pada saat nanti melakukan praktikum di Google Classroom itu sudah Pak bagikan. Kemarinnya di situ ada LKPD-nya, LKPD difusi dan LKPD osmosis. Langkah-langkahnya nanti diperhatikan karena di setiap bagian itu nanti baik yang osmosis yang difusi, pada osmosis itu Pak Guru sudah menentukan ada 4 yang akan dilakukan percobaan eksperimen itu. Ada nanti yang menggunakan telur, ada yang menggunakan kentang, ada yang menggunakan timun, ada yang menggunakan kangkung. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi karena kegiatan kita hari ini tentang peristiwa difusi dan osmosis, atau bisa dikatakan karena pembelajaran kita adalah tentang transfer membran asid, begitu ya. Jadi Pak Guru sudah membawa dari rumah ini sebuah parfum, ya. Jadi ketika Pak Guru menyemprotkan parfum ini ke ruangan, kalian bisa mengamati, ya, mengamati proses apa yang terjadi nanti, ya. Nah, sekarang coba saya semprotkan, ya. Semoga parfumnya harum ini, ya. Maksudnya ada parfum yang tidak harum tidak? Tidak harum, ya. Jadi semoga parfum ini baunya tidak memusingkan. Jadi saya akan coba semprotkan, ya. Boleh diperhatikan. Nah, ya, saya semprotkan. Ya. Nah, coba di apa namanya, dicium dulu beberapa menit. Ya. Sekarang diperhatikan. Sudah tercium? Sudah. Nah, jadi kegiatan ini
Kira-kira ketika Pak Guru menyemprotkan parfum itu, apa yang terjadi? Harum. 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 Terus mengapa ketika parfum ini saya semprotkan, kenapa dia itu bisa dalam ruangan ini menjadi harum? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Zat-zatnya menyebar ke seluruh ruangan. Zat-zatnya menyebar ke seluruh ruangan. Ini termasuk proses apa? Proses difusi atau osmosis? Difusi. Nah, sekarang saya tanya, difusi itu apa? Perpindahan Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tinggi ke rendah. Berarti sama dengan ini ya? Ya. Berarti parfum ini dia itu memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga dia itu menyebar partikelnya ke konsentrasi yang rendah sehingga di dalam ruangan ini menjadi harum. Baik, kalau begitu silakan diperhatikan di depan. Kita akan tayangkan sebuah video. Kalian bisa menyimak video ini dan kalian tulis jika ada hal-hal yang penting perlu kalian tulis. Silakan kalian tulis karena pada tahapan selanjutnya kalian akan tayangkan beberapa permasalahan atau pertanyaan yang bisa kalian jawab dari hasil kalian menonton video ini nanti. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya David Guru di channel David Dorcas Official. Sebelum saya lanjut materi biologi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang difusi dan osmosis. Ya, itu tadi video yang sudah Pak tayangkan. Dari apa yang ditayangkan tadi, kalian sudah mencatat beberapa informasi penting. Ya. Kemudian silakan diperhatikan lagi ke depan. Ini perhatikan gambar berikut. Nah, ya. Itu ada tinta, kemudian ada aquades, ya. Ya. Ada tinta, ada aquades. Ini proses apa ini? Proses difusi. Kemudian selanjutnya di gambar berikut kentang menjadi lembek setelah direndam dalam larutan glukosa. Kentang mengeras setelah direndam aquades. Ya, kalian bisa mengidentifikasi berdasarkan video pembelajaran dan gambar di atas. Tuliskan masalah yang terjadi. Ya, dari gambar itu. Ya, kita lihat ya, dari gambar yang pertama tadi itu kan ada tinta dan aquades itu. Apa yang terjadi jika tinta warna diteteskan ke dalam air? Proses apa yang terjadi? Ya. Kemudian mengapa kentang menjadi lembek setelah direndam dalam larutan gula atau garam ya, dan mengeras setelah direndam di dalam aquades? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Kita oke, silakan. Ini yang pertama, silakan. Yang terjadi adalah ketika tetesan tinta akan menyebar ke seluruh larutan dalam gelas beker yang menyebabkan air akan berubah warna karena molekul tinta berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan buat kemudian yang kedua, gambar yang kedua dengan pertanyaan mengapa kentang menjadi lembek setelah direndam dalam larutan glukosa dan mengeras setelah direndam dalam aquades? Ya, ya bisa. Kentang menjadi lembek setelah direndam dalam larutan glukosa karena larutan glukosa memiliki konsentrasi zat larut yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Asalkan kentang yang mengeras setelah direndam dalam aquades itu disebabkan karena aquades memiliki zat larut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Terima kasih. Jadi itu adalah kegiatan kita yang nanti akan kita lakukan praktek hari ini, ya, eksperimen pada hari ini. Seperti yang tadi Pak tayangkan bahwa kegiatan kita di mana kalian akan melakukan proses difusi dan osmosis dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya baik, kita lanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan eksperimen percobaan kita. Alat dan bahan sudah disiapkan? Sudah disiapkan.
Pak Guru sudah membagi kelompok, ya. Dan kelompoknya bisa dilihat di Google Classroom-nya. Saya sudah bagikan di situ. Kemudian LKPD-nya juga saya sudah bagikan di Google Classroom-nya, ya. Silakan dengan hitungan saya 1 sampai 3 kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan 1, 2, 3. Oke, baik, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya. Saya minta kepada ketua kelompok, ya, perwakilannya untuk mempersiapkan dan mengambil alat dan bahannya. Untuk gelas bekernya itu, ya, bekernya di setiap kelompok itu mengambil 3, ya, mengambil 3 gelas beker. Dan hati-hati, ya, hati-hati, harus kita perhatikan keselamatan di dalam kita bekerja di dalam laboratorium, baik dari kita sendiri maupun alat dan bahan yang akan kita gunakan. Ya, baik, semua sudah siap dengan alat dan bahan, ya? Siap. Kalau begitu kita lanjutkan kegiatan kita dengan eksperimen atau percobaan, yaitu diskusi dan diskusi. Karena di Google Classroom-nya Pak Guru sudah membagikan LKPD. Ini Pak Guru akan bagikan lembar jawaban LKPD-nya untuk mempermudah kalian untuk mencatat nanti, ya, hasil dari eksperimen yang akan kalian lakukan. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, ya, selama proses kegiatan eksperimen ini. Perhatikan alat dan bahan yang kalian gunakan, harus lebih hati-hati kalian gunakan. Kalian silakan bekerja dengan kelompoknya, ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD-nya masing-masing. Ya, dalam hitungan saya silakan nanti kalian bekerja. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan dimulai.
Ya silakan dikeluarkan dulu. Ya. Enam. 6 gram. Kemudian Yang kedua. 7 gram. Terakhir 9 9. gram. Cukup. Silakan airnya, mana airnya? Silakan dikurangi airnya. Ini yang apa bocor ya? Silakan kalian amati sambil dilihat tabel kecepatannya di sini. Ya, silakan. Ya, baik. Kegiatan eksperimennya, percobaan sudah selesai semua ya. Dan kalian isi apa yang kalian temukan dari hasil percobaan kalian pada lembar jawaban itu. Sudah semua diisi? Kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan kegiatan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Ya. Baik, kita langsung saja dengan percobaan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan kelompok 1 yang ini ya, untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja praktikum diskusi pada tekstur. Pertanyaan 1. Deskripsikan kondisi air pada gelas setelah kurang lebih 1 menit setelah percobaan. Terima kasih. Itu untuk diskusi ya. Atau langsung dengan tulis dulu? Langsung aja. Oke, silakan. Nanti sekalian aja mungkin ada yang mau menanggapi ya. Silakan yang apa namanya? Hasil kerja kita tentang praktikum osmosis pada telur ayam. Melewati selaput membran telur yang selektif permeable. Oke. Itu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada kira-kira ada yang masih kurang jelas dari jawaban temannya atau mungkin ada yang mau menanggapi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai praktikum diskusi yang mereka lakukan. Saya bertanya, apakah bagaimana suhu air dapat mempengaruhi proses diskusi pada tes celup yang kalian lakukan? Bagaimana suhu air Dapat mempengaruhi proses diskusi. dapat mempengaruhi
Ya, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, suhu air mempengaruhi kecepatan difusi karena suhu air mempengaruhi kecepatan difusi teh celup. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat pula kecepatan teh celup itu terjadi perubahan baik warna, rasa, dan sebagainya. Terima kasih untuk Rika, ya. Terima kasih juga untuk kelompok 1. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kelompok 1 boleh balik lagi ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu. Sekian presentasi saya kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana yang telah kami lakukan, yaitu praktikum difusi pada kopi. Adapun pertanyaan yang pertama, Sebaliknya, jika direndam dalam larutan garam yang kurang konsentrat dapat menjadi peningkatan berat kentang karena penyerapan air melalui osmosis. Sekian presentasi kami, barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan kesimpulan terhadap kelompok kami. Silakan, Jessica. Saya mau bertanya tentang percobaan difusi yang kalian lakukan tadi. Mengapa suhu air yang kalian gunakan itu sangat penting dalam proses difusi kopi? baik, kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa suhu air sangat penting? Suhu air sangat penting dalam proses difusi karena air panas dapat meningkatkan proses perpindahan senyawa-senyawa pada kopi secara cepat dibandingkan dengan air biasa atau pada air ini. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup, tepuk tangan dulu buat Lira dan Jessica. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan, untuk kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi kami pada kali ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada praktikum difusi pada sirup. Pertanyaan nomor 1, deskripsikan kondisi air pada gelas selama kurang lebih 1 menit setelah percobaan. Apakah yang terjadi ketika timun yang berisi sirup direndam ke dalam air dan mengapa hal itu bisa terjadi? Gimana? Bisa? Ada masih yang ditanyakan? Tidak? Silakan. Si Bisa, silakan. Mau ditanyakan? Apa yang terjadi pada sirup ketika direndam dalam timun? Jadi pada sirup ketika direndam. Nah, Saya akan menjawab pertanyaan dari Riza. Dan jawabannya, ketika sirup direndam dalam timun, terjadi proses osmosis. Sirup yang memiliki konsentrasi gula yang tinggi akan menarik air dari dalam timun yang direndam air. ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk Oksi. Silakan, sebelum duduk kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Silakan duduk. Itulah tadi pembahasan presentasi kami. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang berdiri kota, zaman membeli alpukat lagi. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Amin. Selanjutnya
percobaan. Dalam larutan garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi, lebih banyak kehilangan cairannya yang membuat teksturnya lebih lembek dan lebih kehilangan beratnya dibanding dengan kaku yang direndam dalam larutan yang lain. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang menanggapi atau bertanya? Oh, silakan. Selain faktor-faktor yang dijelaskan tadi, apa saja faktor internal yang bisa mempengaruhi percobaan osmosis pada kampung? Faktor internal kan? Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi proses percobaan osmosis pada batang kampung. Di antaranya, yang pertama yaitu kondisi sel, yang kedua permeabilitas membran sel, yang ketiga konsentrasi zat terlarut dalam sel, dan aktivitas transportasi air. Ada yang boleh ditanyakan lagi? Jadi Bob? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan tepuk tangan buat temannya tadi. Kita kasih aplaus juga untuk Baik, kami akan menutup presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, baik, karena kegiatan presentasi sudah kita lakukan. Ya. Ya, jadi semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Sekarang yang Pak Guru ingin tanyakan, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, percobaan eksperimen kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa dulu? Ada berapa orang? Biar enak saya tunjuk-tunjuk nanti. Satu, dua, oke. Ezi dulu, silakan Ezi. Silakan Ibu Ezi. Jadi kesimpulan tentang materi difusi dan osmosis yaitu difusi dan osmosis adalah proses perpindahan zat melalui membran sel. Difusi melibatkan gerakan zat dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis khusus untuk perpindahan air melalui membran semi permeable. Keduanya penting untuk menjaga keseimbangan antara sel dan organisme. Oke. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Ezi. Ada lagi? Silakan. Tapi menyimpulkan. Mungkin saya bisa menjelaskan ataupun menambahkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa pada hari ini kita telah mempelajari tentang transport membran, yang dimana terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Yang dimana transport pasif dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Yang dimana difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi atau hipotonik ke konsentrasi rendah atau hipertonik melalui membran semi permeable. Oke. Baik, terima kasih untuk satu itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang menyimpulkan? Sudah cukup? Baik, Guru. Orang yang menyimpulkan, Pak Guru ingin menambahkan lagi sebagai penguatan kita pada kegiatan hari ini, bahwa ini adalah kegiatan mekanisme transport membran, dalam hal ini transport pasif ya. Di awal saya sampaikan bahwa pada kegiatan ini kan kita sudah melakukan kegiatan percobaan difusi dan osmosis. Pada penekanannya, difusi itu yang menjadi takarannya itu adalah zatnya, ya, zatnya. Sedangkan kalau pada osmosis itu adalah airnya, ya, air itu ya. Tadi sudah dibacakan, sudah dijelaskan tadi, osmosis itu adalah perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu yang terjadi, yang telah kalian lakukan dan telah kalian alami sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ya, dengan menggunakan model discovery learning, ya. Bahwa discovery learning itu adalah kalian harus menemukan informasi baru, kalian melakukan sendiri dan kalian mendapatkan hasil daripada percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, karena sudah kegiatan ini kita lakukan bersama-sama, yang ingin saya tanyakan sekarang, bagaimana perasaan kalian sekarang setelah kalian melewati kegiatan percobaan ini pada hari ini? Senang ya, karena artinya kita senang itu, senang kalian itu karena apa yang kalian dapatkan? Karena kami dapat lebih mudah memahami materinya melalui proses percobaan. Lebih mudah memahami materinya karena
karena kita melakukan langsung proses. Oke, ada lagi nggak? Saya itu. Ada lagi? Ya Pak, jadi kita tahu bahwa kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari, misalnya kayak buat teh, kopi itu termasuk. Oh iya betul, betul sekali. Ternyata kegiatan yang hari-hari kita lakukan, misalnya sebagai contoh di rumah saja, kalian disuruh oleh orang tua atau bapak, misalnya nah tolong buatkan bapak kopi, tolong buatkan bapak teh. Ternyata proses yang kita lakukan itu adalah proses yang hari ini kita lakukan, proses difusi. Kalau begitu silakan kita akan melakukan penilaian. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di dalam Google Classroom. Silakan dibuka, di situ ada penugasan untuk menguji pengetahuan. Sudah saya Pak Guru bagikan post test. Silakan dibuka Google Classroom. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, waktu pengerjaan selesai ya. Akan ditutup dulu dan perhatikan sebelum kita akhiri kegiatan kita. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan, ya silakan kalian pelajari. Kalau hari ini kita pelajari tentang transportasi, minggu depan kita akan lanjutkan dengan transportatif. Silakan di rumah untuk belajar ya, jaga kesehatannya, yang cukup ya. Untuk kegiatan percobaan hari ini yang telah kalian presentasikan, minggu depan kalian kumpulkan dalam bentuk laporan tertulis ya, dirapikan lagi dalam bentuk laporan tertulis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan kita kelas untuk memimpin. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita berdoa menurut agama dan seperti kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam.